Saya di jalan barusan lihat Pak, kan ada tuh yang dibongkar, ternyata ya udah juga takdir Allah jadi kelihatan. Kalau Allah ngebuka pasti kebuka, itu zikrullahnya. Doakan saja semoga beres ya urusannya. Asli loh Pak, dengan melihat ijazah yang ribet terus di dunia aja udah segini ribetnya, gimana di akhirat. Bapak harus siap kalau ada yang nanya ijazah. Ini untuk para senior, saya sarankan kalau Bapak ditanya ijazah, Bapak punya ijazah nggak? Nih lihat sendiri asli nggak, periksa sendiri, saudara mau ambil aja ah. Saya udah tua, udah malas ngurusin ijazah gitu. Saya mau ngurusin kubur saya lapang atau tidak, husnul khotimah atau tidak. Saran saya kepada yang punya ijazah begitulah. Roy Suryo dan kawan-kawan jadi tersangka di kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Gua setuju mereka harus dipenjara jika ijazah Jokowi benar-benar asli ya. Tapi kalau terbukti di pengadilan ijazah Jokowi palsu, Jokowi harus bertanggung jawab dan harus diadili karena membohongi hampir 300 juta rakyat Indonesia. Salam logika. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kenapa saya sangat gembira sekali hari ini Roy Suryo CS sudah ditetapkan menjadi tersangka. Wait. Jangan bilang dulu saya jadi termul sekarang. Kenapa saya gembira? Ya, karena kali ini yang menuntut adalah pihak Pak Jokowi dengan tuduhan Roy Suryo menyebarkan fitnah. Artinya apa? Artinya Jokowi mau nggak mau harus menunjukkan benar nggak ijazah itu palsu atau asli. Kalau memang Pak Jokowi punya ijazah asli, berarti tuduhan kepada Roy Suryo fitnah itu berarti benar, masuk tuh Roy Suryo ke penjara. Tapi kalau palsu, dengan begitu akhirnya kisah tentang ijazah Pak Jokowi itu tamat. Mohon maaf nih Pak, sebelumnya saya sebagai masyarakat, saya sampai detik ini wis gak percaya meneh karo cangkemane serta kinerja polisi ya. Terutama anda-anda yang saat ini atau saat klarifikasi atau press conference. Nah di situ Pak, aku wis gak percaya cangkem kepolisian meneh. Yang kedua, justru ini momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat terutama saya. Yang mana kalau Roy Suryo itu menjadi tersangka otomatis ada persidangan. Dan persidangan itu harusnya Jokowi datang menunjukkan ijazahnya. Kalau memang itu disinyalir dia melaporkan pencemaran nama baik atas tuduhan ijazahnya palsu. Logikanya kan seperti itu. Karena setahu saya dari updatean informasi serta berita, 2 kali sidang Jokowi ki mangkir. Isoh kelayapan nendi-nendi, isoh layat tekan Vatikan, isoh pokoknya lah isoh kelayapan tekan dindi, isoh piknik tekan Bali Yaro, putu-putune barang Pak. Itu yang jadi pegangan saya berkomentar ya. Terus Jokowi sendiri juga menolak menunjukkan ijazah aslinya. Ini fitinya. Karena PUT ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Nah, seperti ini Pak klarifikasinya si Jokowi. Dia tidak mau menunjukkan ijazah aslinya. Ya apa yang ditunjukkan, orang dia nggak punya. Terus ya Pak ya, Anda menangkap seseorang, Anda menangkap saya, Anda berklarifikasi saya ini tersangka maling, tetapi Anda nggak punya barang bukti yang menyudutkan saya atau memvonis saya sebagai tersangka. Misalkan seperti itu. Lah lantas saya ini
Kan jadi tersangka tuduhan. Gitu loh. Alasannya pencemaran nama baik. Iya toh. Di press conference Anda bilang pencemaran nama baik. Lah yang dicemarkan apa, Pak? Orang Roy Suryo itu sama Dr. Rismon sama Dr. Tifa itu punya datanya kok. Jelas-jelas sudah berbagai VT ataupun berbagai informasi disampaikan Roy Suryo dan pihak UGM juga. Banyak kejanggalan, Pak. Banyak yang ditutupi oleh pihak UGM. Bahkan Bareskrim sendiri yang kemarin press conference juga menyebutkan bahwa ijazah Jokowi itu keluaran 1983. Kan ya cangkeme Bareskrim ya cangkem bosok toh Pak, podo karo cangkeme sampean kuwi. Emang sudah disetel semuanya. Jadi kita mau beranggapan bahwa Polri itu kinerjanya bagus, Polri itu baik, Polri itu memihak pada rakyat, entot berot selet kodet ora Pak, ora. Sampean iku ngomong koyo ngono mergo wedi jabatanmu ilang. Iya toh, bosoke Polri iki masyarakat udah tahu, Pak. Dan masyarakat sulit untuk percaya terhadap Polri lagi. Saya bukan menjelekkan nama Polri, tidak. Tapi kenyataannya seperti itu. Engko jojo aku ngomongin iki ya ditangkep, dadekke tersangka. Iya toh? Tapi emang kenyataannya seperti itu. Bukan hanya sekedar oknum, Pak, tapi kebanyakan. Saya sendiri melihat fenomena Bareskrim sendiri kemarin berbicara mengenai ijazah asli Jokowi. Itu miris loh, Pak. Yang mana dikoar-koarkan bahwa ijazah Jokowi itu keluaran 1985, tapi Bareskrim menyampaikannya tahun 1983. Wes ora usah tak buktekke nganggo VT ku akeh bukaan dhewe nok TikTokku, nek gak percaya. Ngono kaya ngono kuwi rak sak kolam to Pak kowe karo Bareskrim, Pak. Terus kan kepiye? Aku sebagai masyarakat, terutama aku aja ya nggak tahu sama yang lainnya, masih percaya ke Polri atau enggak sebagai masyarakat. Nama baik Polri, nama baik yang seperti apa yang harus saya percaya? Sedangkan Anda di kepolisian, Bareskrim di kepolisian, pihak UGM, kuwi wis dijejeli duit karo Mulyono. Bukan tuduhan, tapi masyarakat gak picek, Pak. Iso menilai endi sing apik, endi sing ala. Wis ngono wae. Penetapan Roy Suryo CS sebagai tersangka kok bisa ya momennya gak jauh setelah Prabowo menyatakan sikap ya akan bertanggung jawab terhadap utang-utang WUS ya. Kok bisa ya? Gak usah heran ya. Nah, ini adalah hasil dari Jokowi menemui Prabowo tempo hari ya. Ini sangat nampak sekali ya kepanikan Jokowi ya, dan akhirnya mengerahkan kekuatannya ya, sisa kekuatan sebagai mantan presiden yang masih sangat powerful ya, untuk membeli hukum ya. Apalagi setelah Roy Suryo ya berangkat ke Sydney Australia untuk membuktikan kebenaran apakah si Fufafa itu memang benar kuliah di sana gitu. Semakin panik Jokowi ya. Kalau memang ini ya, kenapa tidak ditersangkakan dari dulu-dulu ya? Kenapa baru sekarang ya? Dan untuk Roy Suryo CS ya, berhati-hati ya. Ini berkaca dari pengalaman Bambang Tri dan Gus Nur yang akhirnya dipenjara walaupun Jokowi tak kunjung menunjukkan ijazahnya ya. Tapi Bambang Tri dan Gus Nur ya dipidanakan dengan kasus lain ya. Nah, Bambang Tri dipidanakan karena pasal pencemaran nama baik ya. Nah, sedangkan Gus Nur maksudnya bukan Gus Dur, dipidanakan dengan pasal penistaan agama karena melakukan mubahalah waktu itu bersama Bambang Tri terkait ijazah palsu. Nah, jadi mereka dipidanakan gak ada hubungannya dengan ijazah palsu ya. Nah, ini ada kemungkinan ya Roy Suryo CS ini